Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kita dapat berkumpul di Masjid Al-Furqan ini. Tak lupa mari kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebagai bulan yang paling istimewa bagi umat muslim, Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita yang masih diberi nikmat umur panjang dan kesehatan untuk berjumpa bulan idaman ini menyia-nyiakan begitu saja segala fadilah yang terdapat di dalamnya. Untuk meraih macam ragam keutamaan Ramadan, umat muslim pun berlomba melaksanakan anjuran-anjuran ibadah di dalamnya. Mulai dari sholat tarawih yang terlihat padat di musola dan masjid-masjid, tadarus Al-Quran yang terdengar siar di hampir setiap sudut kota dan desa, sedekah takjil yang biasanya banyak dijumpai di masjid-masjid pinggir jalan, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan untuk meraih keutamaan di bulan suci ini. Termasuk keutamaan itu adalah tiga kado istimewa bulan suci Ramadan, yaitu rahmat kasih sayang Allah, ampunan atau magfirah, dan masuk ke surganya terbebas dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, awalu syahri Ramadan rahmah wa awsathu magfirah wa akhiruh iskun minan nar. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Ibnu Huzaimah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mendapat rahmat atau kasih sayang Allah merupakan sesuatu yang sangat penting dan sebisa mungkin seorang muslim meraihnya, sebab peran rahmat Allah sangat besar bagi seorang hamba di akhirat kelak. Bisa jadi seseorang merupakan hamba yang taat, rajin ibadah, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika tidak mendapat rahmat Allah dan ibadahnya tidak diterima, nauzubillah, amalnya hanya sia-sia. Berkaitan dengan ini, penting untuk kita simak kisah seorang hamba taat yang beribadah selama 500 tahun. Tapi ia masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat Allah. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Pada waktu itu, malaikat Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung. Singkat cerita, hamba orang itu memohon kepada Allah mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap untuk sampai tiba di hari kiamat. Doanya pun dikabulkan. Begitu di akhirat, Allah berkata padanya, "Hambaku, engkau ku masukkan ke surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal seharusnya protes dia. Yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya selama 500 tahun itu, bukan rahmat Allah. Setelah dihitung, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke neraka. Sebelum dimasukkan ke neraka, hamba itu mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan yang bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Kisah tersebut dipertegas hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dan dicatat oleh Abu Latif As-Samarkandi dalam Tanbihul Ghafirin disebutkan, Para wali abdal dari umatku tidak masuk surga karena banyaknya sholat dan puasa, melainkan karena Allah merahmati mereka sebab hati yang bersih, jiwa yang dermawan, dan menyayangi setiap muslim. Demikianlah pentingnya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih rahmat Allah. Namun bukan berarti kita menomorduakan ibadah dengan alasan lebih utama mencari rahmat. Justru dengan ibadah itulah kita menunjukkan ketaatan kepada Allah sehingga menjadi faktor
memperoleh rahmat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin. Saya tutup saja uraian singkat ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.